Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sarapan ya, Ladismu nggak menyediakan sarapan ya. Hari ini tuh milad, harusnya ada tumpeng ya, tumpeng. Tapi tumpengnya sudah kemarin di SMK Muhammadiyah pas tanggal 18 November. Sekali lagi semangat, semuanya sehat, semuanya punya duit, punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Al-ayah. Pimpinan cabang Muhammadiyah Madinah yang saya hormati, para pimpinan ranting, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah, dan semua warga Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, dan generasi-generasi Muhammadiyah yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sehat, alhamdulillah, semua bisa hadir di sini. Karena kalau meriang mesti orang mangka. Dengan Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka kita bisa hadir di sini. Maka kesempatan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Dan dengan iman dan Islam, kita bisa hadir di sini dengan kekuatan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, nanti saya tanya dulu, bahagia apa enggak ya nih? Bu, Pak, bahagia enggak, Bu? Bahagia. Tandanya orang bahagia itu apa? Senyum apa merengut? Senyum. Itu tanda orang bahagia. Paling tidak dilihat dari fisiknya dulu. Kalau hati kadang-kadang nggak kebaca. Ya, ada orang senyum terus, ya, ada orang senyum terus di pinggir jalan sambil berjalan terus, ya, senyum sepanjang jalan. Apa orang itu bahagia? Belum tentu, karena hatinya lagi kacau, ternyata wong gemblung. Iya, senyum terus sepanjang jalan. Kalau orang bahagia itu senyumnya ya ketika dia mendapatkan
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ngaji agak siang, mandan anget, Bu. Oke? Makanya saya ngajinya enggak lama-lama lah, paling sampai jam 10 saja lah, Bu. Ya. Kita menyambut milad ke 111. Nah, tadi gerakan infak filantropi Muhammadiyah, ya, untuk setiap orang diminta untuk berinfak 111.000. Nah, 111.000 diawali oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Haji Maskur Ihsan. Semua anggota pimpinan cabang bukan bayar tapi infak. Semua anggotanya juga infak. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga nanti infak. Jangan sampai kalah sama Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat. Wah, Ustadz Adi Hidayat itu infaknya platinum, Bu. Platinum itu berapa? 111 juta, Bu, satu orang. Kalau Ustadz Adi Hidayatnya berapa ditambah satu diamond emas berapa? 1,110 miliar. Bayangkan, Bu, 1 miliar 110 juta itu impaknya Ustadz Hadi Hidayat untuk kemajuan Muhammadiyah. Tepuk tangan buat Hadi Hidayat. Nah, kalau kita mintanya berapa? 111.000. Berapa persentasenya, Bu? 0,00%. Ya, belum ada apa-apanya. Ayo kita gerakan infak lewat Lajismu dengan nomor rekening silakan dibaca nanti ya. Ya, baik. Dalam memperingati milad atau ulang tahun biasanya orang itu yang diingat apanya, Bu? Tanggal lahirnya, siapa yang diulang tahunkannya, terus tujuannya apa kalau ulang tahun itu dilaksanakan, buat apa, manfaatnya apa. Nah, kalau panjenengan sedoyo merayakan ulang tahun anaknya biar apa? Biar panjang umur, biar sehat, biar hidupnya berkah. Dan ulang tahun itu dilaksanakan tepat sesuai dengan hari dan tanggalnya. Nah, saya ingin tanya ini. Tanyanya sama santri aja ya. Karena yang menjawab bisa mendapatkan bonus dari Pak Sarhali. Amplop ada duitnya. Nah, silakan, siap jawab ya. Awas ini. Siapa pendiri? Nanti pertanyaannya belum. Pendiri Muhammadiyah itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba, karena Muhammadiyah itu dilahirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui beliau, maka Bapak tanya dulu, tanggal berapa, tahun berapa? Ini santri ya dulu santri ya. Kalau pimpinan cabang jangan, soalnya nanti bisa jawab. Nah, Pak Haji Masur udah hafal. Tanggal berapa Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir, tahun Masehi dan tahun Hijriahnya. Tahun berapa lahirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis? Cung, angkat tangan. Ayo. Tahunnya aja, Bapak minta tahunnya aja.
Betul yang Darul Ulum. Ayo, cepat acungkan tangan. Ini waktunya. Ini Bapak siapkan nih amplopnya. Tuh ini payah ini. Tuh ada 3 nih. 3, yang 1 5M, 2,5 M. Ya, silakan. Nggak ada yang jawab. Masa pertanyaannya diturunkan dengan ngaji ya. Ngaji itu salah satu tujuannya adalah untuk mengingat. Ya ada, silakan maju ke depan. Nggak kedengaran di sini. Tolong Mas. Ada itu speakernya atau mic-nya. Maju cepat waktunya, nanti keburu ngajinya kesiangan. Ya. Ya, lahirnya tahun berapa? 18 Masehi atau Hijriah? Masehi. Tahu Hijriahnya enggak? Kalau tahu Hijriahnya amplopnya beda karena hanya Masehinya, jadi amplopnya beda sedikit ya. Ya, silakan, terima kasih, betul jawabannya. Maju. Ya, terima kasih sudah menjawab. Bagus ya. 1868 Masehi. Baik. Tuh 1 ya. Nanti sisanya ya. Masih ada 2. Di tengah bisa nanti. Kalau tidak mendengarkan isinya, maka mungkin tidak bisa menjawab. Karena ini milad, yang dimiladkan itu kan bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, itu kan tanggal 18 November tahun 1912, bertepatan dengan bulan haji tanggal 8 1330. Dan hari ini kemarin pas persis tanggal 18 itu bertepatan dengan 111. 11 ini bukan promosi presiden RI yang akan datang. Ya. Kalau presiden RI nomor 1 itu kan siapa? Amin ya. Yang 2 kan, yang 3 ada. Jadi ini bukan promosi, bertepatan saja. Nah, apa yang mendorong lahirnya Muhammadiyah? Nah itu, apa yang mendorong lahirnya Muhammadiyah? Dulu di tahun 1912 itu ada yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah Muhammadiyah. Nah, sekolah Muhammadiyah dengan konsep modern pada saat itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Guru MA, MTS yang bisa menjawab pertanyaan saya dapat juga 1 amplop. Murid juga boleh, yang umum juga boleh, kecuali pimpinan cabang. Silakan. Pertanyaannya adalah, tahun berapakah pertama kali sekolah Muhammadiyah didirikan? Ayo, silakan. Guru juga boleh, umum juga boleh. Ada? Tahu jawabannya? Ayo, silakan. Amplopnya masih 2. 1 untuk sekarang. Ya, silakan. Tolong mic-nya. Ya, nunggu di situ. Jawab. Di sini naik, menghadap ke sana. 1 Desember 1911. Betul sekali. Terima kasih. Ini amplopnya.
Semoga bermanfaat. Ya, betul ya. Orang pintar, paham, berarti dapat rezeki. Ya, rezeki. Masih satu lagi ya, terakhir ya nanti. Tuh, siap-siap Bu, boleh Pak ya, nggak apa-apa. Nanti yang terakhir untuk umum. Yang untuk umum ini beda, amplopnya lebih kandel. Ya, siap ya. Tapi adik-adik siap ya. Pertama, yang mendorong lahirnya Muhammadiyah itu karena ada Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendalami sebuah ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang tadi sudah saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Wal takum minkum yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian ada segolongan. Di sini ada umat. Umat itu segolongan orang yang mempunyai persamaan maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan kerja bersama. Nah, kata umat ini yang jadi pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa hendaknya ada sebuah segolongan orang-orang, segolongan umat yang secara bersama-sama memiliki visi dan misi untuk mencapai suatu tujuan. Inilah kecerdasan yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Kenapa? Karena bukan hanya satu orang, tapi harus bekerja sama, harus beberapa orang. Maka kalau hanya satu orang, ia tidak akan kuat. Kalau hanya satu orang, ia tidak akan bisa bekerja dengan leluasa. Kenapa? Karena satu orang akan dikalahkan oleh berorang-orang. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan memikirkan bagaimana caranya agar berdakwah ini bisa dilakukan dengan cara bersama-sama memiliki satu tujuan, yaitu untuk li'ila'i kalimatillah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan konsep segolongan umat yang mempunyai persamaan visi dan misi, maka beliau akhirnya membuatlah sebuah lembaga, sebuah nama, sebuah organisasi yang ketika itu tanya kira-kira namanya apa ya? Kira-kira nama lembaganya apa? Supaya lembaga ini gampang dikenal, gampang diingat, dan gampang
dijadikan rujukan oleh semua umat manusia, maka terbersit di dalamnya ada nama Muhammad. Nah, Muhammad, ada nama Muhammad. Bagaimana kalau namanya Muhammad? Kalau Muhammad itu kan nama orang. Nah, karena nama Muhammad nama orang, sedangkan Muhammad adalah orang-orang yang diikuti, dan Muhammad adalah nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya karena Kiai Haji Ahmad Dahlan juga termasuk ahli dalam bahasa Arab, pinter bahasa Arab, pinter ngaji kitab, maka dibentuklah sebuah nama dari kata Muhammad dengan degree ya nasab, maka terbentuklah sebuah organisasi yang namanya Muhammadiyah. Setelah dal ada ya, ada ta marbutoh, Muhammadiyah. Ada santri yang nyeletuk, kalau begitu Pak Kiai, Muhammadiyah itu berarti perempuan ya, karena pakai ta marbutoh. Ciri perempuan kok ta marbutoh ini kok. Contoh Fatimah pakai ta marbutoh, ya, Nabilah pakai ta marbutoh, Sophia pakai ta marbutoh. Kan sama ta marbutoh. Walaupun demikian, maka bukan bahwa ta marbutoh di situ itu menunjukkan bahwa ya dan tanya adalah sebagai pengikut, yaitu ya nasabiyah. Maka Muhammadiyah itu adalah kelompok organisasi dan disebut pengikut Muhammadiyah sifatnya. Jadi Muhammadiyah adalah artinya para pengikut Muhammad. Jadi terbentuklah nama Muhammadiyah yang dicanangkan, yaitu pada tanggal berapa? 12 tahun 1912. Ya. Hadirin jamaah yang saya hormati, bahwa setelah terbentuk itu nama Muhammadiyah, maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memiliki tambahan untuk kenapa Muhammadiyah itu harus lahir. Karena pada saat itu adanya ketidakmurnian Islam, banyak bid'ah, banyak khurafat, banyak kesyirikan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia waktu itu. Dan waktu itu Indonesia belum merdeka. Ingat, waktu itu Kiai Ahmad Dahlan itu orang yang cerdas. Indonesia, jawabannya entut. Ya, orang percaya. Ya, kenapa? Karena Islam tidak mengajarkan yang semacam itu. Ya. Maka tugas kita bagaimana nih? Tugas kita itu adalah supaya kita menjaga amanat yang dibawa oleh Muhammadiyah. Nah, sekarang ini siap-siap ya adik-adik ya. Siap adik-adik. Satu amplop akan bawa berikan. Siap ya. Di dalam lambang Muhammadiyah. Nah, nih ya, di dalam lambang Muhammadiyah itu ada beberapa yang perlu kalian tahu. Ada syahadat melingkar. Ada syahadat melingkar. Itu namanya apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Itu kalau di nyanyian dalam Mars Muhammadiyah diawali dengan bunyi apa? Sang surya, terus dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan Muhammadiyah itu kan dilingkari oleh apa? Oleh sinar. Di tengah-tengah ada lafaz Muhammadiyah, di tengahnya lagi ada syahadat, di pinggirnya ada 12 sinar yang memancar ke seluruh penjuru arah, selatan, utara, atas, bawah. Jumlahnya ada berapa? 12. Yang 12 itu mencerminkan apa? Yang 12 itu mencerminkan apa? Dan apa tujuannya? Bahwa lambang itu dibikin cahayanya 12. Kenapa tidak 10? Kenapa tidak 11? Ayo, sekarang silakan maju ke depan. Halo. Ada dek, Muhammadiyah punya lambang, cahayanya 12, memancar ke seluruh penjuru dunia. Silakan maju ke depan, satu amplop akan diberikan dengan jawaban yang tepat. Ayo, mana? Waduh, berarti nih kakek Masur, Muhammadiyahnya belum paham ini, belum paham Muhammadiyah nih. Mana? Ya, coba sini. Awas, kalau jawabannya benar baru diberikan. Kalau salah, maaf, tidak diberikan. Ayo, silakan. Satu orang mau dicoba, silakan. Ini ngetes ini, ngetes. Kalau Pak Carhali itu asli bukan orang Muhammadiyah. Ya, karena lahir bukan di daerah Muhammadiyah. Pak Carhali itu lahirnya di lingkungan NU dan di lingkungan PUI, Persatuan Umat Islam Indonesia. Coba silakan jelaskan. Kalau tepat boleh di bawah amplopnya, kalau kurang tidak sesuai minta maaf. Silakan. Bismillah, terima kasih. 12 sinar matahari itu melambangkan semangat kaum Khawarij, yang mana di situ didukung oleh kaum apa? Khawarij. Khawarij, ya. Terus dengan semangat penuh dorongan oleh para sahabat Nabi Isa alaihissalam. Namanya Khawarij. Iya, silakan. Sudah itu? Ya, silakan, terima kasih. Tapi jawabannya belum benar. Minta maaf. Ya, enggak, minta maaf. Ya, sewu ya. Terima kasih. Ya. Mohon maaf yang sebelumnya. Sama-sama. Apa kejam ya? Bukan kejam.
biar benar. Sekali lagi akan Bapak benarkan. Tapi kalau masih ada yang menjawab, silakan Bapak tunggu. Saya tunggu. Silakan yang umum juga boleh, guru boleh, kecuali pimpinan cabang. Halo. Waduh. Aduh, ya Allah. Ada masih? Baik ya, itu salah. Non sewu nih jadi agak panjang nih ya. Gara-gara apa? Gara-gara jadi tetap dijelaskan juga ya. Hampir benar sebetulnya, tapi karena salah pengucapan jadi salah makna. Kaum Khawarij itu adalah pendukung Ali bin Abi Thalib di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah orang yang berseteru dengan kaum Muawiyah. Jadi kaum Khawarij. Nah, di dalam yang 12 ini namanya bukan Khawarij, tapi kaum Hawari. Kaum Hawari. Sebab di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hadid, surat As-Saff, maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Al hawari bukan Khawarij. Nah, jadi sedikit saja tadi kekurangannya. Maka Bapak ulangi tadi sedikit. Terima kasih dari SMK Nurul Iman santri yang sudah maju. Sayang kurang tepat karena kesalahan tadi akan nanti menunjukkan yang lain. Bahwa yang dimaksud adalah 12 saya itu adalah kaum Hawari, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang taat, yang patuh dan setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, 12 saya ini untuk mencerminkan bahwa warga Muhammadiyah supaya menjadi penolong-penolong Allah sebagaimana kaum Hawari yang dicontohkan dalam Al-Quranul Karim. Sehingga cahaya yang memancar keluar yang 12 itu, Muhammadiyah menginginkan bahwa pemuda-pemudanya, warganya, tokoh-tokohnya menjadi penerang bagi seluruh alam, menjadi penerang dan pendakwah yang bisa mengajak kebaikan kepada orang lain. Nah, amar ma'ruf nahi munkar, dan dengan dasar yang utama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, satu nggak ke bawah ini amplopnya ya. Tuh, nanti kalau nggak ke bawah nanti akan Bapak tetap hadiahkan ya. Nah, hadiahnya siapa yang mendapat keberuntungan nanti ya. Jadi gimana? Masih ada 4 lagi, 4 lagi. Tapi karena waktu sudah siang, ini sudah menunjukkan jam 8 kurang sedikit. Ya, maka kita sebagai warga Muhammadiyah itu sesuai dengan lambangnya. Muhammadiyah itu, agar warga Muhammadiyah itu memiliki atau wajib bertauhid. Atiullah war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Taat kepada Rasulullah dengan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, supaya selain
bertauhid, maka warga Muhammadiyah itu wajib mengajarkannya kepada Muhammadiyah, kepada generasi-generasi Muhammadiyah berikutnya, agar mereka menjadi generasi tauhid, generasi yang ilahi rabbi. Dan seyogyanya generasi Muhammadiyah menjadi tauladan bagi yang lain, bagi umat-umat yang lain, bagi saudara-saudara yang lain, sebagaimana dicontohkan sekarang infak dicontohkan oleh Ustadz Hadi Hidayat 1,340 miliar satu kali infak, nggak ada di kita ya, infak kok miliaran. Duitnya dari mana duitnya? Duitnya juga nggak punya ya Bu. Ibu, duitnya nggak punya 1 miliar ya. Andaikan punya juga nggak bakal infak seperti itu. Karena untuk infak 1, sekian miliar dibutuhkan hati yang betul-betul ikhlas untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka generasi muda hendaknya menjadi tauladan bagi yang lain. Dan berikutnya yang ketiga, generasi Muhammadiyah hidupnya harus berguna bagi yang lain, sebagaimana di dalam lambang Muhammadiyah. Apa lambangnya? Di dalam Muhammadiyah hidup berguna bagi orang lain, yaitu lambang 12 tadi, memancarkan kebaikan, memancarkan cahaya, memancarkan kebaikan-kebaikan bagi orang lain ya. Dan cahaya yang 12 tadi itu adalah supaya diberikan oleh warga, simpatisan ataupun para pengajar Muhammadiyah untuk mengajarkan cahaya keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah kalau ada warga Muhammadiyah tidak beriman kepada Allah. Jadi tidak tepat kalau ada warga Muhammadiyah yang perbuatannya syirik kepada Allah. Dan Muhammadiyah adalah sebuah pergerakan yang bergerak untuk mengajak orang lain, manusia, untuk masuk menjadi manusia, mengajak orang lain untuk masuk kepada Islam, Islam yang kafah, Islam yang masuk ke dalam Islam yang sesungguhnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia ya. Dari sekian yang saya sampaikan, bahwa tugas kita tadi yang pertama wajib bertauhid kepada Allah, dan berikutnya hendaknya kita mengajarkan tauhid itu kepada orang lain, dan yang kedua hendaknya kita menjadi tauladan bagi umat yang lain, terutama di lingkungan kita, dan hendaknya kita hidup berguna bagi orang lain. Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah bergerak terus, jangan sampai berhenti, terus melaju, terus meningkatkan baik itu pengetahuan, kemampuan, keyakinan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus maju, bergerak, itulah pergerakan Muhammadiyah, dan selalu ada peningkatan dalam setiap saatnya. Maka kita jadilah Islam yang kafah, masuk ke dalamnya dengan seluruh kemampuan kita, keyakinan kita, dan seluruh tenaga yang ada dalam diri kita. Semoga pagi hari ini di milad yang 111 Allah memberikan ketetapan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Illa liqa ma'as salama bis-sihah wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada